Oke.
Halo, selamat malam semua. Selamat malam, Bu. Selamat malam Ibu. Ya, Selamat malam Bu. oke. Mudah-mudahan semua sudah makan ya. Sudah, Bu. Ya, Mudah-mudahan. oke. Malam hari ini kita isi kuliah tentang asistensi untuk praktikum minggu depan ya. Minggu depan rencananya kita praktikum materi karbohidrat. Jadi nanti kita akan mengecek karbohidrat apa yang ada dalam satu larutan ya. Nah, karbohidrat kan ada polisakarida, oligosakarida, disakarida, monosakarida. Nah, kita mau ngecek nih dalam suatu larutan ini yang belum ada namanya ya, yang belum kita ketahui komposisi karbohidrat jenis apa yang ada dalam larutan tersebut gitu ya. Nah, itu nanti kita cek. Oke, saya coba materi dulu ya. Oke, nanti kalau kalian ingin bertanya, silakan aja langsung ya, langsung menyampaikan, Bu, saya mohon izin bertanya gitu. Jadi langsung aja ya. Boleh santai aja, jangan tegang. Kalau kurang paham kita diskusikan, gitu ya. Jadi saya mulai tentang praktikum karbohidrat. Ya. Oke, jadi pertama-tama kita harus ingat dulu ya, kalau kita mau praktikum tentang karbohidrat, apa sih karbohidrat itu gitu kan? Kemudian sifat-sifat apa yang harus kalian pahami dari karbohidrat tersebut sehingga nanti pada saat pengujian kalian paham nih apanya yang saya uji ya gitu. Nah, sifat kimia dari karbohidrat ya, jadi penciri khas dari suatu karbohidrat itu berhubungan erat dengan gugus fungsi yang ada di dalam molekul karbohidrat tersebut. Nah, dalam suatu karbohidrat, gugus tiga, gugus OH atau gugus hidroksil, kemudian gugus aldehida atau aldehid, dan gugus keton. Ya, nah ketiga jenis gugus ini ada di salah satu atau masing-masing jenis karbohidrat ya. Nah, untuk kita bisa tahu bahwa karbohidrat ini apakah dia monosakarida atau disakarida, kita cek dari keberadaan gugus fungsi apa yang ada di ujung dari molekul karbohidrat tersebut begitu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Jadi kita bisa membedakan jenis dari pertama ujung ada gugus hidroksil maupun ada gugus keton. Nah, ketiga jenis gugus ini dia mampu mereduksi ion Cu ya, ion kupri yang ada di dalam reaksi itu maupun reaksi Fehling maupun reaksi Benedict itu ada ion Cu di sana. Nah, ion Cu inilah yang mampu mereduksi aldehid maupun keton sehingga dia berubah warna gitu loh. Makanya ketika karbohidrat yang kita uji itu mengandung gugus aldehid, oh berarti dia misalnya adalah disakarida begitu. Disakarida apa? Oh misalnya maltosa gitu ya. Terdiri kosa gugus aldehid. Nah, gugus aldehid inilah yang mampu mereaksi IgU yang ada di reaksi Benedict. Nah, makanya kita bisa yakin, oh ternyata di dalam larutan itu yang ada adalah maltosa gitu, misalnya. Ya. Kemudian kita lanjut bahwa monosakarida dan beberapa disakarida
Ingat kalian ya, kalau monosakarida berarti ada satu gugus atau satu molekul glukosa. Namanya juga mono kan satu ya. Jadi ada satu. Kalau disakarida berarti ada 2 ikatan molekul. Misalnya disakarida itu apa saja? Misalnya sukrosa. Kalau sukrosa itu terdiri dari ikatan antara fruktosa dengan glukosa. Nah, makanya kenapa sukrosa itu disebut sebagai disakarida. Karena dia tersusun atas satu fruktosa dan satu glukosa. Kemudian kalau maltosa juga disebut sebagai disakarida. Karena apa? Karena maltosa itu ikatan antara satu glukosa dengan satu glukosa lainnya. Gitu ya. Nah, monosakarida dan disakarida ini mempunyai sifat dapat mereduksi, terutama ketika dia berada dalam suasana basah. Ya, jadi ketika direaksikan ditambahkan larutan basah ke dalam, dapat digunakan mampu karbonhidrat untuk identifikasi karbohidrat maupun untuk analisis kuantitatif. Artinya apa analisis kuantitatif? Ya, artinya konsentrasi jenis karbohidrat yang ada dalam larutan itu kita bisa hitung berapa persen keberadaannya dalam satu larutan, begitu ya. Jadi dengan semakin kuat dia mereduksi, berarti semakin tinggi konsentrasi jenis karbohidrat tersebut ada dalam satu larutan, yaitu disebut dengan analisis kuantitatif. Kalau analisis kualitatif, ya, jadi kita bisa mengecek ada tidaknya saja, gitu ya. Oh, positif berarti, oh ini negatif berarti tidak ada. Tapi jumlahnya berapa kita tidak bisa tentukan kalau uji kualitatif. Tapi ya, jadi itu bisa. Karbohidrat mempunyai sifat reduksi, mampu mereduksi ion Cu dalam suatu pelarut itu. Karena karbohidrat itu mempunyai gugus aldehid ataupun gugus keton yang berada dalam posisi bebas gitu ya, nggak terikat. Nah, sekarang saya tanya ke kalian, kalau misalnya monosakarida itu kan satu glukosa ya, itu disebut sebagai satu fruktosa atau satu glukosa itu disebut sebagai monosakarida. Nah, dari rantai karbonnya itu ada terikat nggak? Kira-kira atom ion aldehid ataupun ionnya itu terikat atau tidak? Silahkan jawab. Kalau monosakarida berarti kan rantainya satu tunggal ya, dan tidak berikatan dengan rantai lainnya. Artinya apa? Gugus aldehid bebas ya. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Oke, jadi karena gugus aldehid ataupun gugus ketonnya bebas, oleh karena itu gugus aldehid ini yang mampu mereduksi. Jadi memecah CO2 plus menjadi Cu plus gitu loh. Nah, Cu plusnya akan berempat karena dia basah pekat gitu ya. Nah, Cu-nya ini yang nantinya akan mengendap membentuk endapan warna putih, gitu ya. Jadi kenapa karbohidrat itu bisa dibedakan jenisnya? Karena karbohidrat itu kan banyak jenisnya ya, ada monosakarida, disakarida, polisakarida dan lainnya. Nah, karbohidrat jenis tunggal, ya, jenis monosakarida dan disakarida, karena ujung-ujung atomnya itu bebas ya, nggak berikatan dengan atom lainnya gitu ya, karena dia bebas. Oleh karena itu ujung aldehid ataupun ujung keton yang bebas inilah yang mampu berikatan dengan ion Cu yang ada dalam reaksi Fehling maupun reaksi Benedict. Ya, jadi prinsip yang harus kalian ingat bahwa karbohidrat itu mempunyai sifat reduktor. Karena apa? Karena ada
ion gugus aldehid maupun gugus keton yang bebas dalam molekul tersebut yang mampu mereduksi ion Cu dalam reaksi. Ya. Nah, ini biasanya kelihatan pada reaksi reduksi ion Cu2+ dan Ag+ pada reaksi Fehling dan Benedict. Ya, nanti kalian silakan lihat lebih lanjut. Kemudian sifat mereduksi karbohidrat ini lanjutan ya. Nah, biasanya untuk mengetahui sifat reduksi dari karbohidrat, kita uji dengan uji Benedict, uji Fehling maupun uji Barfoot. Ya, nanti untuk lebih membuktikan dari teori yang kita bahas sekarang, nanti kalian coba pada saat praktikum Jumat depan ya. Nah, kenapa ketiga jenis uji ini yang bisa digunakan untuk mengetahui kemampuan reduksi dari suatu karbohidrat? Ya, karena ketiga jenis uji ini dapat dilakukan karena adanya gugus fungsi atau bebas yang tidak terikat yang ada pada karbohidrat, gitu ya. Jadi reaksi Benedict, reaksi Fehling, reaksi Barfoot itu di dalam reaksinya itu ada ion Cu2+ di dalamnya ya. Jadi ion Cu2+ inilah yang nantinya akan mereduksi aldehid maupun gugus keton yang ada dalam karbohidrat. Ya, jadi silakan diingat-ingat. Jadi reaksi Benedict, reaksi Fehling, reaksi Barfoot, oh ternyata ketiga reaksi ini di dalamnya ada ion Cu-nya. Di sana ada Cu SO4 ya di dalam reaksi ini. Nah, CuSO4 inilah yang nanti atom Cu-nya yang akan berikatan dengan aldehid. Ya, sehingga nanti akan terbentuk endapan maupun terbentuk warna gitu setelah direaksikan. Ya. Nah, tes Benedict maupun tes Fehling ini untuk mengetahui adanya gula pereduksi dalam suatu larutan, khususnya untuk mengetahui maltosa dan laktosa. Nah, maltosa dan laktosa ini kan termasuk disakarida ya. Kalau laktosa terdiri dari glukosa dan galaktosa. Nah, glukosa dan galaktosa ini ujung-ujungnya ternyata ada aldehid bebas dan keton bebas. Nah, kedua gugus yang bebas inilah yang nanti berikatan dengan Cu yang ada di dalam reaksi Benedict dan Fehling. Sehingga terbentuk endapan warna putih gitu ya. Kemudian kalau tes Barfoot ini membedakan monosakarida dan disakarida. Kemudian tes Benedict dan tes Barfoot ya dia di dalamnya ada ion Cu2+ sebagai agen oksidasi. Kalau gugus aldehid dan gugus keton itu kita sebut sebagai pereduksi. Kalau ion Cu2+ yang ada di dalam reaksi Benedict maupun Fehling itu kita sebut sebagai agen oksidasi atau oksidator ya. Ya. Jadi ingat yang pereduksi adalah gugus aldehid, dan gugus keton. Kalau agen oksidator adalah ion Cu. Ya, ion Cu yang ada di dalam reaksi. Kemudian kemampuan gula dalam mereduksi ya, jadi kemampuan jenis-jenis karbohidrat dalam mereduksi itu tergantung ada tidaknya grup aldehid dan keton dalam suatu karbohidrat ya. Nah, kalau misalnya karbohidrat yang kita uji itu ternyata gugus aldehid dan gugus ketonnya itu terikat semua gitu. Misalnya pada polisakarida. Kalau polisakarida kan terdiri dari berbagai jenis monosakarida yang sambung menyambung, saling mengikat dia. Sehingga tidak ada ujung-ujung dari ikatan karbon itu atau bagian aldehid atau keton yang terbuka. Ya, sehingga tidak bisa direduksi oleh reaksi. Nah, oleh karena itu kalau polisakarida kita reaksikan dengan reaksi Fehling, Benedict, Barfoot itu tidak akan terbentuk endapan. Kenapa? Karena di ujung-ujung molekulnya tidak ada gugus aldehid maupun gugus keton yang terbuka atau tidak berikatan dengan atom lainnya gitu loh. Ya, yang terbuka adalah monosakarida dan disakarida. Ya. Nah, kemudian ini saya lebih tegaskan lagi bahwa semua monosakarida itu termasuk pereduksi dia. Kenapa monosakarida termasuk pereduksi? Ayo siapa yang mau jawab? Coba Agung Febrian. Silakan Agung Febrian. Maaf.
Ya, kenapa? Izin menjawab, Dok. Ya, oke. Dikarenakan pada seluruh jenis Ah, monosakarida, baik itu glukosa, sebentar Claudia. fruktosa maupun Claudia, suaranya nggak jelas saya dengar. terdapat gugus aldehid atau keton yang bebas. Iya. Ya, kenapa Apakah suara saya monosakarida? terdengar, Ibu? Ya, coba tolong diulang tadi nggak? Ini ya. Coba diulang Claudia. Di dikarenakan pada seluruh jenis monosakarida, baik glukosa, fruktosa maupun galaktosa, terdapat gugus aldehid maupun keton bebas yang pada ujungnya. Begitu, Ibu. Iya, iya betul ya. Jadi kalau monosakarida ujung-ujungnya tuh bebas, nggak berikatan. Karena namanya mono kan cuma satu ya. Jadi ujungnya bebas. Begitu juga disakarida. Jadi ujung-ujungnya masih ada yang bebas gitu. Tapi kalau polisakarida semua berikatan menjadi satu, nggak ada ujung yang bebas. Sehingga kalau kita reaksikan dengan uji Benedict, dengan uji Fehling, reaksinya akan negatif dia. Karena tidak ada ujung dari karbohidrat yang bisa dioksidasi oleh ion Cu gitu. Ya. Oke. Jadi harapan saya yang penting kalian prinsipnya aja yang dipahami, nanti untuk lebih menghafal, mengingat itu kita lakukan pada saat praktikum untuk membuktikan lagi teori yang kalian dapat hari ini. Nah, kemudian kita bahas satu persatu ya. Reaksi Fehling. Nah, reaksi Fehling ini ada dua ya, ada Fehling A, Fehling B. Jadi ini nanti pada sesaat akan digunakan baru kita campur. Jadi kita nggak boleh bikin stok duluan gitu ya. Jadi kalau bikin stok duluan nanti media itu nggak bisa digunakan karena sudah mengalami oksidasi dia. Jadi sesaat akan kita gunakan baru kita ngeracik terus dicampur gitu ya. Nah, reaksi Fehling ini adalah reaksi yang dapat direduksi oleh karbohidrat dan reduktor lainnya. Ya, karena apa? Karena di dalamnya ada CuSO4 ya. Jadi Cu-nya itu yang dapat direduksi oleh aldehid maupun oleh keton, gitu ya. Oke, jadi larutan Fehling ini ya ada dua. Fehling A terdiri dari CuSO4 yang dilarutkan dalam aqueous ya, dalam air. Kemudian Fehling B. Fehling B ini terdiri dari garam kalium natrium tartrat dan NaOH ya, yang dilarutkan dalam aqueous. Nah, kedua larutan ini harus disimpan terpisah gitu ya. Jadi nggak boleh langsung digabung. Jadi sebelum kita praktikum kita ngeracik Fehling A, Fehling B ditempatkan pada botol yang berbeda ya. Nah, menjelang akan digunakan baru kita campur gitu ya. Nah, dalam reaksi ini ya, ketika sudah kita reaksikan antara Fehling A, Fehling B, kemudian kita tambahkan ke dalam larutan karbohidrat ya. Misalnya nanti kita dalam praktikum kita cek glukosa, fruktosa, laktosa, maltosa, disakarida, dextrin, pati, itu kita coba semua dalam tabung reaksi. Nah, kita coba dengan reaksi Fehling ini, kita teteskan masing-masing jenis karbohidrat itu dengan reaksi Fehling. Ya, nah konsepnya yang terjadi adalah dalam reaksi ini ion Cu2+ yang ada di dalam CuSO4 ya akan direduksi menjadi ion Cu+ ya, yang dimana Cu+ ini dalam suasana basa. Nah, suasana basa ini didapatkan dari NaOH ya, dalam suasana basa akan diendapkan menjadi Cu2O. Nah, Cu2O ini kalau kita lihat nanti ada endapan berwarna putih, tuh ya. Jadi ingat Cu2+ ya, yang ada di dalam CuSO4. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. CuSO4 itu kan valensinya 2 ya. Karena H2SO4 ya, kan valensinya 2 kan. Nah, valensi 2 Cu ini mendapat valensi dari SO4 menjadi CuSO4 ya. Oke. Nah, ini adalah reaksinya ya. Jadi 2 Cu+ ya tambah 2 OH menjadi Cu2O dan H2O.
ya. Nah, CO2O ini yang nantinya kalian bisa lihat sebagai endapan berwarna putih, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita coba menggunakan larutan dengan konsentrasi glukosa yang berbeda, ya apa yang terjadi? Nah, kalau reaksi Fehling kita tambahkan ke larutan glukosa 1%, nah warna endapan yang kalian lihat adalah warna merah bata, gitu ya. Tapi kalau kalian tambahkan ke larutan glukosa 0,1%, jadi dibagi 10% ya. Nah, endapan yang terbentuk adalah warna hijau kekuningan. Ya, itu secara tidak langsung kalian bisa mengkuantitatifkan ya jumlah atau konsentrasi glukosa yang ada dalam satu larutan. Nah, ketika satu larutan kalian tambahkan Fehling, ternyata warnanya merah bata, oh ternyata berarti konsentrasi karbohidrat yang ada di dalam larutan tersebut termasuk tinggi gitu. Tapi kalau konsentrasinya rendah, ditambahkan larutan Fehling, endapan yang terbentuk adalah warna hijau kekuningan. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau belum, saya lanjut ke pereaksi Benedict ya. Nah, kalau pereaksi Benedict mengandung kuprisulfat ya, CuSO4, kemudian mengandung natrium karbonat, Na2CO3, dan natrium sitrat. Ya, jadi di dalam reaksi itu komposisinya adalah kuprisulfat, natrium karbonat, dan natrium sitrat. Kemudian ketika kita campurkan ke larutan glukosa ini dapat mereduksi ion Cu2+ yang ada di dalam kuprisulfat. Ya, sehingga terbentuk ion Cu+ dan mengendap sebagai Cu2O. Nah, kemudian natrium karbonat dan natrium sitrat menyebabkan reaksi Benedict bersifat basa lemah, ya. Jadi karbonat itu bersifat basa, ya. Kemudian warna endapan bisa berbagai warna ya, tergantung dari konsentrasi karbohidrat yang kita uji. Ya, jadi warnanya dari hijau, kuning, merah bata ya, tergantung dari konsentrasi karbohidrat yang kita periksa. Nanti ini kita buktikan semua pada saat kita praktikum ya. Kemudian lanjutannya, reaksi Benedict ini lebih banyak digunakan untuk pemeriksaan glukosa dalam urin. Ya, jadi ini adalah prinsip dasar pemeriksaan adanya glukosa dalam urin. Nah, kalian pernah nggak melihat orang yang ngecek kadar glukosa darah? Kalau sekarang kan gampang ya, pakai test kit, pakai alat yang namanya one touch gitu ya. Jadi ujung jari kalian sedikit ditusuk jarum, kemudian keluar darah, kemudian darahnya itu dimasukkan ke dalam ada namanya strip tempat meneteskan darah. Selanjutnya di dalam strip itu sudah ada enzim ya, sudah ada enzim yang akan bereaksi dengan glukosa yang ada di dalam darah yang kita teteskan. Nah, kemudian jumlah glukosa yang terdeteksi itu nanti akan timbul dalam bentuk kita lihat dalam bentuk angka gitu ya. Tapi sebenarnya prinsip kerja dari kit pemeriksaan glukosa darah itu adalah menggunakan reaksi Benedict ya. Jadi prinsipnya adalah kalau di dalam darah kita itu ada glukosa, nah glukosa itu akan mereduksi ion Cu yang ada di dalam reaksi Benedict gitu ya. Semakin tinggi kadar glukosa, berarti warnanya semakin merah bata. Tapi kalau di test kit itu ya lebih canggih, yang diperlihatkan bukan warna, tapi sudah langsung diekstrapolasikan dalam bentuk angka, ya, sehingga kita bisa memastikan, oh angka sekian, oh saya sudah termasuk hipoglikemi atau termasuk hiperglikemi gitu. Ya, kalau kadar gula darahnya tinggi namanya hiperglikemi. Nah, reaksi Benedict juga digunakan selain untuk di darah juga untuk di urin ya, untuk memeriksa kadar gula darah. Nah, reaksi Benedict ini lebih sensitif dibandingkan reaksi Fehling ya. Di samping itu kalau reaksi Fehling kan karena dia menggunakan dua reaksi ya, jadi
lebih ribet dibandingkan reaksi Benedict. Nah, jika di dalam urin terdapat asam urat dan kreatinin, ya, jadi biasanya ini penderita diabetes ya yang udah dalam tahap lanjut, di dalam urinnya tidak hanya ditemukan glukosa ya, tapi juga ditemukan asam urat maupun kreatinin yang menunjukkan tingkat kerusakan ginjal dari penderita diabetes tersebut, ya. Nah, kalau di dalam urin itu ada senyawa asam urat maupun kreatinin, nah kedua senyawa ini akan mereduksi reaksi Fehling. Ya. Asam urat dan kreatinin ini dapat mereduksi reaksi Fehling, tapi tidak dapat mereduksi reaksi Benedict. Ya, jadi untuk pemeriksaan asam urat dan kreatinin kalian jangan pakai reaksi Benedict ya, pakai reaksi Fehling gitu. Karena dia mampu mereduksi CO yang ada di reaksi Fehling gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya reaksi Benedict ini lebih peka jika dibandingkan reaksi Fehling. Reaksi Benedict lebih mudah digunakan karena terdiri dari satu macam larutan ya, dibandingkan kalau reaksi Fehling kan ada Fehling A, Fehling B. Lebih ribet cara kerjanya. Kemudian kita lanjut ke reaksi Barfoot ya. Nah, reaksi Barfoot ini fungsinya untuk membedakan antara monosakarida dan disakarida. Ya, terdiri dari jadi reaksi Barfoot ini ya komposisinya adalah larutan kupri asetat dan asam asetat yang dilarutkan di dalam Aquades. Jadi kita timbang kupri sulfat, kita timbang asam asetat, kemudian kita tambahkan Aquades dilarutkan. Ya. Nanti untuk jumlahnya nanti kita kerjakan langsung pada saat praktikum. Ya. Nah, monosakarida akan mereduksi lebih cepat dibandingkan disakarida. Kenapa? Kenapa monosakarida bisa mereduksi lebih cepat dibandingkan disakarida? Silakan ada yang mau mencoba menjawab. Tangan yang terbuka ya. Jadi dia lebih cepat direduksi dibandingkan disakarida. Kalau disakarida masing-masing aldehid dan ketonnya itu berikatan di dalam, jadi tangannya hanya ada satu saja gitu. Jadi monosakarida itu direduksi lebih cepat dibandingkan disakarida. Disakarida dengan konsentrasi rendah tidak dapat memberikan hasil positif ya, karena dia ikatan reduksinya lemah. Nah, kalau jumlah disakaridanya juga sedikit, udah ikatannya lemah, jadi kelihatannya reaksinya jadi kelihatan negatif gitu ya. Nah, kemudian kalau reaksi Barfoot ini menggunakan suasana asam, jadi di dalam reaksi ini ditambahkan asam ya. Kalau tadi reaksi Benedict ya dia menggunakan asam atau basa? Siapa? Ibu. Iya ya. Oke. Jangan sampai baru di ini udah. Oke, selanjutnya adalah pembentukan furfural. Nah, furfural ini terbentuk kalau karbohidrat dipanaskan. Kalian pernah enggak bikin kue bolu karamel tuh? Ya. Jadi gula pasir kan biasanya langsung dipanaskan ya di wajan gitu sampai terbentuk warna coklat gitu ya, kristal warna coklat dan baunya kan enak tuh harum. Nah, itu terbentuk furfural ya. Nah, dalam larutan asam encer, monosakarida umumnya stabil walaupun dipanaskan kalau dalam suasana asam. Nah, sekarang monosakarida bila dipanaskan dalam suasana asam pekat, monosakarida ini akan menghasilkan furfural. Furfural itu bentuk seperti cincin dia gitu ya. Nah, kemudian pembentukan furfural ini adalah reaksi dehidrasi. Jadi reaksi dehidrasi itu adalah dan banyak gitu ya. Itu adalah reaksi dehidrasi. Jadi reaksi dehidrasi adalah pelepasan molekul air dari suatu senyawa ya. Nah, ketika H2O-nya terdehidrasi, menguap, nah di sana glukosa akan membentuk furfural ya, membentuk karamel gitu ya, karamel. Jadi kalian untuk memudahkan membayangkan
pada saat gula pasir dibakar gitu ya, dia akan terbentuk karamel yang warna coklat itu ya. Selanjutnya, pentosa ataupun heksosa yang terdehidrasi akan menghasilkan hidroksimetil furfural ya. Jadi nanti kalian bisa coba, kita coba ngecek heksosa maupun pentosa ya. Kita panaskan, ya. Kemudian kita setelah gula itu dipanaskan, kita reaksikan dengan alfa naftol ya. Nah, dengan alfa naftol setelah direaksikan dia akan menimbulkan warna ya. Kemudian pembentukan furfural ini juga sebagai reaksi untuk pengenalan karbohidrat. Jadi ini reaksi yang tidak spesifik ya. Yang penting ini karbohidrat positif atau negatif itu aja. Tapi tidak bisa membedakan jenis spesifik ini karbohidrat termasuk monosakarida, disakarida ataupun polisakarida. Jadi hanya bisa membedakan antara positif dan negatif. Ya. Kemudian reaksi Molis. Ya, reaksi Molis ini adalah komposisinya adalah alfa naftol yang dilarutkan dalam alkohol. Jika reaksi ini ditambahkan pada larutan glukosa, lalu secara hati-hati ditambahkan asam sulfat pekat, akan terbentuk dua lapisan cairan. Ya, jadi untuk akan terbentuk dua lapisan cairan ya. Jadi pada batas kedua cairan tersebut akan terbentuk warna ungu karena reaksi kondensasi antara furfural dan alfa naftol. Jadi ini nyambung ya. Pertama pembentukan furfural. Jadi glukosa atau sukrosa kita panaskan sampai terjadi dehidrasi ya. H2O-nya menguap. Kemudian secara perlahan-lahan kita tambahkan asam sulfat pekat gitu ya. Ya. Setelah ditambahkan asam sulfat pekat, kemudian tambahkan alfa naftol yang sudah dilarutkan dalam alkohol. Nah, nanti cara reaksi, jadi jangan dicampur langsung ditumpahkan gitu ya. Jadi reaksi ini masing-masing dialirkan melalui dinding tabung. Jadi perlahan-lahan diteteskan di dinding tabung. Jadi dia sepanjang dinding tabung. Nah, kalau udah bagus kita meneteskan ya sepanjang mengalirkan di dinding tabung, nanti akan terbentuk batas antara dua cairan ya, antara yang karbohidrat yang kita cek dengan reaksi yang kita tambahkan. Ya. Nanti di sana akan terbentuk ya cincin warna ungu ya antara lapisan reaksi dengan karbohidrat dengan glukosa yang sudah kita panaskan ya, jadi terbentuk cincin warna ungu. Nah, kalau setelah kita reaksikan ya, misalnya larutan kita sudah kita lakukan reaksikan dengan reaksi Molis, ternyata tidak terbentuk cincin warna ungu, artinya apa? Oh, di dalam larutan tersebut tidak ada karbohidratnya, itu artinya ya. Kemudian kita lanjut ke tes Seliwanov ya. Tes Seliwanov ini untuk membedakan antara ketosa, khususnya fruktosa dengan aldosa ya. Jadi fruktosa itu mengandung, jadi gugus bebasnya itu adalah ketosa ya. Kalau fruktosa, gugus bebasnya itu adalah ketosa. Sedangkan glukosa dan manosa, gugus bebasnya itu adalah aldosa. Nah, untuk membedakan apakah di dalam satu larutan itu ada fruktosa atau glukosa atau manosa, kita bisa uji dengan uji Seliwanov ya. Nah, komposisi dari reagen Seliwanov ini adalah resorsinol dalam hidroklorik asid atau dalam HCl. Ya, gitu. Halo? Oke. Kita lanjut ya. Kemudian setelah fruktosa ini direaksikan dengan Seliwanov, fruktosa akan memberi warna merah bata, sedangkan glukosa memberikan warna putih. Artinya apa? Artinya tes Seliwanov ini khusus spesifik dalam satu larutan.
tidak bagus, tidak bisa mendeteksi adanya aldosa dalam suatu larutan. Ya, jadi tes Seliwanov ini fungsinya adalah untuk adanya gugus ketosa dalam suatu karbohidrat. Ya, buktinya apa? Ketika fruktosa ditetesin dengan reaksi Seliwanov akan terbentuk warna merah bata, warna merah yang warna merahnya merah gelap gitu ya. Sedangkan kalau glukosa itu kan gugus bebasnya adalah aldosa ya. Nah, warna yang terbentuk hanya warna pink gitu. Jadi bening banget warnanya gitu. Ya, kenapa? Ya, ini hanya mampu mendeteksi adanya gugus ketosa dalam suatu larutan. Ya. Nah, karbohidrat yang mengandung aldosa maupun ketosa, ketika didehidrasi dan ditambahkan asam pekat, dia akan terbentuk furfural ya atau hidroksimet. Nah, tes Seliwanov ini khas untuk menunjukkan adanya ketosa dalam suatu larutan. Ya, jadi kalian silakan diingat-ingat lagi bahwa tes Seliwanov adalah untuk mendeteksi adanya ketosa dalam suatu larutan. Ya, adanya gugus ketosa. Kemudian kita lanjut ke tes iodin. Ya, tes iodin itu iodium ya. Ya. Nah, tes iodin ini fungsinya untuk membedakan adanya polisakarida. Ya, jadi membedakan apakah dia polisakarida atau jenis karbohidrat lainnya. Ya. Kemudian untuk membedakan adanya pati dengan polisakarida lainnya. Ya. Nah, polisakarida itu apa saja? Termasuk polisakarida adalah amilase, amilopektin, glikogen, pati, dan dextrin. Kalau polisakarida lainnya apa saja yang kalian bisa tahu? Apa lagi polisakarida selain yang ada di PowerPoint ini? Ada yang tahu? Kalau selulosa dan hemiselulosa termasuk apa deh? Ya, termasuk polisakarida yang Selulosa, iya, selulosa, hemiselulosa juga ya. Itu termasuk polisakarida, tapi polisakarida yang tidak bisa direduksi karena tidak ada gugus aldehid ketonnya. Ya. Nah, kalau amilase, amilopektin, glikogen, pati, dan dextrin ini adalah polisakarida yang bisa direduksi. Nah, kemudian di dalam polisakarida ini ada namanya amilase ya. Nah, amilase ini ketika ditetesin dengan reaksi iodin atau dengan iodium, dia akan membentuk warna biru. Ya. Nah, kenapa bisa terbentuk warna biru? Bentar. Oke. Ya, kenapa bisa terbentuk warna biru? Nah, ternyata di dalam amilase terdapat molekul glukosa, ya, jadi rentetan molekul glukosa yang membentuk rantai linier, rantai memanjang ya. Jadi ada molekul rantai glukosa dalam bentuk memanjang. Bukan bercabang-cabang ya. Kalau polisakarida baru bercabang-cabang. Tapi kalau amilase, gugus molekul glukosanya itu adalah rantai linier. Nah, rantai linier ini akan dapat melingkar membentuk heliks. Ya, sehingga ketika direaksikan dengan iod ya. Jadi gugus linier dari glukosa ini ya, ketika dilarutkan dalam air, dia akan membentuk lingkaran ya. Jadi akan melingkar dia bentuknya. Ya, ketika dilarutkan dalam air, dia akan melingkar bentuknya sehingga ketika larutan amilase ini ditetesin dengan iodiumnya itu akan terperangkap di dalam lingkaran gugus linier dari glukosa ini sehingga akan warna biru. Ya, jadi kalian bisa bayangkan amilase itu tersusun dari glukosa yang berjejer membentuk rantai panjang.
ya. Nah, kemudian ketika amilase ini dilarutkan dalam air, ya, rantai memanjang ini ternyata dia akan melingkar, membentuk lingkaran, ya. Nah, membentuk lingkaran sehingga membentuk heliks dia, ya. Nah, larutan amilase ini ketika ditetesin dengan iodium, ya, ion-ionnya akan terperangkap di dalam lingkaran gugus glukosa, sehingga dia menimbulkan warna biru, ya. Nah, kemudian ketika larutan iod dengan amilum ini ya dipanaskan, ketika dipanaskan ternyata gugus glukosa yang melingkar ini akan membuka linier kembali gitu, sehingga warna birunya hilang. Kenapa hilang? Karena iodnya sudah lepas gitu dari perangkap gugus heliks dari glukosa gitu, ya. Nah, molekul iodin ini ya ketika glukosa itu melingkar, ya jadi iodin itu akan diikat oleh molekul hidrogen yang ada di tengah-tengah dari gugus glukosa, ya. Kemudian kalau polisakarida, ya, kalau polisakarida misalnya kalian pakai pati gitu ya. Kalau pati itu kan terdiri dari karbohidrat kompleks yang bentuknya bercabang-cabang ya. Karena dia bercabang-cabang, ketika dilarutkan dia tidak dapat melingkar, membentuk heliks ya, sehingga ketika ditetesin iodium tidak timbul warna biru gitu. Ya, nah, besok kita mungkin coba kita ngecek selulosa itu pakai ini ya. Kalian pernah enggak minum larutan apa tuh untuk pencahar ketika orang sembelit itu apa namanya? Pakai Vegeta. Nah, Vegeta itu kan di dalamnya banyak selulosa ya. Jadi di dalamnya tuh ketika dilarutkan ke air dia akan membentuk seperti gel. Nah, itu besok kita coba, kita tetesin iodium. Terbentuk warna biru apa enggak? Ya. Kemudian kita coba juga dengan nasi. Nasi kita hancurkan, kemudian tetesin iodium. Terbentuk warna biru enggak? Itu untuk membuktikan di dalam nasi itu ada amilasenya enggak? Kemudian di Vegeta itu ada amilasenya enggak? Ya. Oke. Selanjutnya pada saat reaksi iodin ya, kalau kita reaksikan dextrin, ini kan bagian dari glukosa, ada bagian dari karbohidrat ya. Kalau kita reaksikan dextrin dengan iodium, dia akan membentuk warna merah. Nah, besok kita coba juga dengan glikogen ya. Glikogen kita reaksikan dengan iodium, ternyata warna yang terbentuk adalah merah sampai ke coklat-coklatan. Nah, kalau selulosa monosakarida disakarida, dia tidak berwarna. Kenapa? Karena dia tidak bisa membentuk melingkar gitu ya, tidak bisa membentuk heliks sehingga iodiumnya tidak bisa terperangkap di dalam lingkaran glukosa. Kalian bisa bayangkan kalau monosakarida kan cuma satu gugus ya. Disakarida juga dua gugus glukosa yang sambung menyambung. Dia nggak bisa membentuk heliks, nggak bisa melingkar sehingga tidak bisa memerangkap ion-ion di dalam disakarida maupun monosakarida. Ya, makanya ketika kita tetesin dengan iodium itu nggak ada warnanya. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Izin bertanya, Ibu. Ya, silahkan. Untuk yang tadi dijelaskan dengan membentuk heliks, berarti yang membentuk heliks itu cirinya dengan menghasilkan warna ya Ibu, belum tentu berwarna biru. Seperti dextrin yang berwarna merah. Begitukah Ibu? Iya. Ya, jadi membentuk warna birunya itu karena ion-ionnya yang terperangkap. Tapi kalau dextrin ya, jadi dextrin itu bentuk jenis lingkarannya itu lebih kompleks ya, sehingga dia yang timbul adalah warna merah ya. Nanti di praktikum kita coba ya itu.
Jadi berbagai jenis karbohidrat kita coba, warna yang terbentuk apa aja gitu. Timbul warna atau tidak. Tapi konsepnya kalau karbohidrat itu dilarutkan dalam air, dia bisa membentuk jadi struktur anatominya itu berubah ketika dilarutkan dalam air dan strukturnya itu membentuk lingkaran sehingga bisa memerangkap ion-ion ke dalam helix tersebut. Nah, itu artinya di dalam karbohidrat itu ada bagian amilumnya gitu, ada bagian amilasenya gitu ya. Kalau polisakarida karena dia komposisinya tuh bercabang-cabang, saling terikat ya, saling terikat dengan jadi polisakarida adalah ikatan dari masing-masing monosakarida, disakarida, olisakarida itu sambung menyambung menjadi satu dia ya, sehingga tidak ada ujung bebas dan ketika dilarutkan dalam air juga tidak membentuk helix ya, sehingga ditetesin dengan yodium tidak menimbulkan warna gitu ya. Mungkin itu dari saya. Baik Ibu. Ya, Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. ya, terima kasih. Yang lain ada lagi mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi sudah dijelaskan oksidator itu sama dengan ion Cu. Yang saya tanyakan, Bu, ion Cu dapat dari mana, Bu? Oh, ion Cu-nya kan ada di reaksinya, Dek. Reaksi Fehling, reaksi Benedict itu komposisinya ada CuSO4-nya. Jadi Cu-nya didapat dari sana. Jadi Cu itu dia namanya sebagai agen oksidator. Sedangkan gugus aldehid dan gugus keton yang dari karbohidrat itu disebut sebagai reduktor. Gitu. Ya. Ya, Bu. Jadi Cu-nya didapat dari reaksinya, ya. Oke. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Ya, silakan yang lain lagi kalau ada mau bertanya. Nanti saat praktikum juga kalian boleh tanya-tanya ya. Tapi sebaiknya baca juga PowerPoint-nya. Jadi informasi yang ada di PowerPoint pastinya kalian bisa baca langsung di PowerPoint. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak bisa dipahami, silakan nanti boleh juga ditanyakan pada saat praktikum. Mohon informasi adik-adik, ada 2 kelas yang belum praktikum tentang tegangan permukaan cairan ya? Cairan dan tegangan permukaan cairan. Kelas Benar, apa aja? Dok. Kelas apa aja itu ya? A dan B, Dok. A dan B. Gimana caranya ya? Saya mau memberikan asistensi. Apakah kalian punya waktu ya? Kalau pagi gitu. Kita ke lab 1 jam aja. Biar nggak ketinggalan. Nanti silahkan didiskusikan ya dengan teman-teman sekelasnya ya. Izin, Bu. Ya. Sebelumnya untuk besok ada kegiatan wajib kepada maba, Bu. Jadi sepertinya tidak bisa, Bu. Enggak, saya nggak minta kapan, enggak minta besok gitu ya. Nanti coba silakan kalau ada waktu kosong gitu, kapan saja. Coba kalau bisa info sehari sebelum. Laut ada. Nanti info aja kapan kira-kira bisa. Sehari sebelumnya kalian info ke saya, nanti saya info ke teknisi biar labnya disiapkan. Memastikan tidak dipakai juga dengan oleh kelas lain gitu. Ya. Baik, Dok. Nanti saya ngasih asistensi. Ya, biar kalian nggak ketinggalan. Karena hari Jumatnya kita udah praktikum karbohidrat gitu. Ya. Oke. Silakan kalau enggak ada yang bertanya lagi. Ibu, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Kan kita hari Jumat ini praktikum karbohidrat ya, Bu? Ya. Nah, itu nanti kita ada bahan-bahan yang perlu disiapkan atau udah disiapkan dari sananya? Karbohidrat perlu nyoba tepung terigu, tepung kanji, kemudian nyoba nasi gitu.
Tapi nggak apa-apa deh, nanti saya aja yang dari lab yang nyiapkan. Kan ada tepung ya, mungkin sebagian besar kalian ngekos. Kalau saya masih ada punya tepung, gampang nyarinya. Baik, Ibu, terima kasih. Ya. Oke, masing-masing kortit tolong bikin Google Form untuk absennya ya malam ini ya. Baik, Ibu. Ya, Baik, Bu. ya nanti di-share Baik, di ini. Ya. Oke, mungkin itu saja ya adik-adik. Dari saya, terima kasih atas atensi kalian malam ini. Maaf waktunya jadi diubah, agak berubah ya dari jadwal semestinya karena ya kadang itulah ya salah satu kelemahan online. Jadi waktunya tuh agak kacau, bergeser, pindah sana pindah sini gitu. Ya. Oke. Itu saja dari saya adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti kuliah dengan baik. Sampai ketemu di waktu lainnya. Kalau bisa nanti